Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 13 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2017, kita buka kembali kajian rutin kita tiap-tiap hari Ahad pagi jam 9 sampai jam 10 insyaallah. Dan kajian kita masih melanjutkan yang lalu, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan dibukanya pengajian ini dan juga nanti malam ba'dal maghrib kita melanjutkan kajian tafsir masih berada di surat Thaha. Mudah-mudahan kita semangat belajar dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan ilmunya, kita dakwahkan ilmunya, dan kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Antum masih ingat kita sampai di mana? Ada yang ingat kita sampai di mana? Riyadhus Shalihin. Bab nomor 280 sudah. Bab tentang diharamkan memutuskan hubungan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali ada sebab tertentu. Sudah atau belum itu? Sudah ya? Yakin? Kemudian bab yang setelahnya 281, larangan berbisik-bisik 2 orang dengan meninggalkan orang yang ketiga. Ada 3 orang, berbisik-bisik 2 orang, yang 1 ditinggalkan. Sudah atau belum ini? Belum ya? Berarti kita sampai di bab ini sekarang. Gitu ya. Kalau bab yang tadi sudah selesai? Ya, sudah selesai tuntas ya. Baik, kalau gitu berarti Riyadhus Shalihin kita mulai dari bab nomor 281. Namun pada hari ini karena pembukaan saya ingin membahas biografi Al-Imam An-Nawawi. Kita perlu tahu dulu siapa itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Alhamdulillah para ulama secara khusus sudah membahas biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya Fadilatul Syekh Dhafir bin Hasan Al-Jab'an hafidhahullahu ta'ala. Beliau menulis secara khusus buku kecil yang berisi 24 halaman tentang Tarjamatul Imam An-Nawawi, biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Membaca biografi para ulama itu penting sekali. Di dalam Al-Quran, di surat Yusuf ayat nomor 111, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kisah itu mengandung banyak pelajaran. Bahkan para ulama menyebutkan kisah-kisah para ulama itu lebih baik dari banyak pembahasan masalah fikih. Karena dengan kita mengkaji kisah-kisah para ulama, kita akan menemukan hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kita lebih bersemangat ketika mengetahui para ulama seperti itu. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan dengan mengkaji biografinya ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih semangat, terutama dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Pertama-tama nasabnya dulu. Al-Imam An-Nawawi, namanya siapa? Ada yang tahu namanya? Imam Nawawi namanya siapa? Ayo. Siapa namanya? Ya. Nah, ini penting juga ini. Jadi kadang kita namanya Imam Nawawi pun tidak tahu. Beliau nama lengkapnya Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Jadi namanya itu Yahya bin Sharaf. Namanya Yahya bin Sharaf. Kemudian beliau diberi kunyah, nama panggilannya Abu Zakaria. Bapaknya Zakaria. Walaupun beliau tidak punya anak. Karena beliau tidak menikah. Belum sempat menikah. Dan beliau termasuk ulama yang membujang. Namun tidak mengapa orang tidak punya anak tetap memakai kunyah. Itu kebiasaan di Arab ya. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak tapi punya kunyah. Kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Walaupun tidak punya anak. Jadi beliau kunyahnya Abu Zakaria. Kemudian laqabnya, gelarnya adalah Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ini orang memberi gelar. Disebutkan bahwa Imam Nawawi sendiri enggak mau disebut sebagai Muhyiddin. Dianggap itu terlalu mengagung-agungkan. Itu tawadhu'nya beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi namanya adalah Yahya bin Sharaf. An-Nawawi
Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Berarti beliau termasuk ulama abad ke-7 Hijriah. Dilahirkan di Nawa, sehingga beliau disebut sebagai An-Nawawi. Maksudnya dilahirkan di daerah Nawa. Di mana Nawa itu? Nawa itu di dekat Damaskus. Kalau sekarang disebut dengan Suriah atau negeri Syam, negerinya para nabi. Jadi An-Nawawi maksudnya adalah dari negeri Nawa. Lahirnya di Nawa. Dan Nawa dekat dengan Damaskus. Sekarang ini Suriah atau secara umum adalah negeri Syam. Karena zaman dulu itu yang ada negeri Syam. Kemudian dipecah-pecah oleh orang-orang kafir. Namanya teori atau politik Sykes-Picot. Yaitu memecah-mecah negaranya orang Islam. Negeri Syam yang satu dipecah menjadi 4. Palestina sendiri, Suriah sendiri, Lebanon sendiri, Yordania sendiri. Ini dipecah-pecah untuk melemahkan kaum muslimin, melumpuhkan kaum muslimin. Dulu satu, negeri Syam namanya. Karena itu kita berdoa kepada Allah, kita berusaha, kita berupaya jangan sampai NKRI dipecah-pecah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah sebagaimana zaman dahulu dibebaskan oleh para pejuang muslimin. Dan ini adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam yang tampak dari Sabang sampai Merauke. Ada sholat 5 waktu dan orang boleh mengamalkan Islam di dalamnya tanpa ada kesulitan sedikit pun. Jadi mudah-mudahan tidak bisa dipecah-pecah negeri yang kita cintai ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Dhofir tadi dalam biografinya, ayahnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah berkisah, dzakara abuhu anna syekh kana naiman ila jambih. Waktu itu pada satu hari pada bulan Ramadan, Imam Nawawi tidur di samping bapaknya. Waqad balagha minal umri 7 sinin. Umurnya 7 tahun. Masih kecil. Belum baligh. Lailatas sabi' wal 20 min Ramadan. Waktu itu malam 27 Ramadan. Imam Nawawi tidur di samping bapaknya. Fantabaha nahwa nisfil lail wa ayqadani. Tiba-tiba Imam Nawawi tengah-tengah malam terjaga dan membangunkan aku, kata bapaknya. Aku dibangunkan. Wa qala, seraya berkata Imam Nawawi, ya abati, ma hadha ad-daw' alladhi mala'a ad-dar. Mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, ini ada sinar apa ini memenuhi ruangan rumah kita? Ada sinar, ada cahaya memenuhi rumah kita. Cahaya apa ini? Sinar apa ini? Wastaiqadha ahlahu jami'an falam nara kulluna syai'an. Akhirnya satu keluarga bangun semuanya dan mereka tidak ada yang lihat apa-apa. Mereka tidak melihat apa-apa. Yang lihat cuman Imam An-Nawawi. Tengah malam, malam 27 Ramadan. Qala waliduhu fa'araftu annaha Lailatul Qadar. Lalu ayahnya mengatakan,
aku menyadari bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi umur 7 tahun sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala termasuk yang dijaga oleh Allah semenjak kecil. Di sini dikisahkan di antara bentuk penjagaan Allah, dikisahkan oleh Asy-Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Murakishi. Beliau terkenal sebagai ulama besar. Beliau mengatakan, annahu ra'a Asy-Syaikh Muhyiddin wa huwa ibnu 10 sinin binawa. Bahwa beliau ini, Syekh Yasin ini pernah melihat Imam Nawawi masih kecil, umur 10 tahun di daerah Nawa. Berarti beliau ini lebih tua ya dari Imam Nawawi, terkenal ulama besar. Dia lihat Imam Nawawi umur 10. Wasibyan yukrihuhu 'ala al-'ibi ma'ahum. Namanya anak umur 10, dia main-main dengan teman-temannya. Teman-temannya Imam Nawawi memaksa Imam Nawawi untuk bermain-main bersama mereka. Yang terjadi apa? Yang terjadi wa huwa yahrub minhum wa yabki li ikrahihim. Imam Nawawi dipaksa untuk main bersama mereka. Imam Nawawi lari, bahkan nangis, tidak mau dipaksa untuk bermain-main dengan mereka, menghindar. Kenapa tidak mau? Wa yaqra'ul Qur'an fi tilkal hal. Lebih suka baca Al-Qur'an. Jadi umur 10, teman-temannya main-main, maksa dia ngajak main-main, dia pergi, dia tidak mau. Dia lebih memilih membaca Al-Qur'an. Lalu kata orang tua ini, fa waqa'a fi qalbi mahabbatuh. Lalu masuk ke dalam hatiku cinta kepada anak ini. Ini anak ini aneh ini. Tidak seperti teman-temannya. Diajak main-main dia tidak mau. Dia fokus ngaji Al-Qur'an. Kemudian oleh ayahnya disuruh jaga toko. Ternyata faj'ala la yashtaghilu bil bai'i wasyira' anil Qur'an. Ternyata walaupun jaga toko tidak tersibukkan oleh urusan jual beli, tetap rajin baca Al-Qur'an. Jadi memang dari kecil oleh Allah sudah dijaga, dilindungi, senang kepada Al-Qur'an, fokus kepada Al-Qur'an. Kemudian akhirnya dia disekolahkan di sekolah Al-Qur'an. Kalau dulu namanya itu kutab, sekolah-sekolah Al-Qur'an. Anak kecil zaman dahulu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini kalau kita mau mengikuti cara pendidikannya salaf ya. Salafus saleh dulu itu fokusnya nomor 1 adalah anaknya hafal Al-Qur'an dulu. Sebelum melangkah kepada ilmu yang lain, hafal Al-Qur'an dulu. Salafus saleh dulu gitu. Sehingga rata-rata mereka hafal umur 7, hafal umur 10. Sebelum hafal Al-Qur'an, enggak boleh belajar ilmu yang lain dulu. Sehingga ilmunya benar-benar barokah, bermanfaat. Itu kalau kita mengikuti cara pendidikannya salafus saleh, fokus kepada ilmu. Kemudian dia disekolahkan di kutab. Nah, kemudian Syekh tadi itu yang simpati kepada Imam Nawawi, Syekh apa namanya? Syekh apa tadi namanya? Yasin bin Yusuf Al-Murakishi. Beliau mendatangi sekolahannya Imam Nawawi, sekolah Al-Qur'an. Beliau bertemu kepada guru Al-Qur'annya Imam An-Nawawi dan beliau mengatakan, "Fa'ataitul ladzi yuqri'uhul Qur'an fa awsaituhu bihi wa qultu lahu hadha as-sabiyyu yurja an yakuna a'lam ahla zamanih wa azhadahum wa yantafi'u an-nas bih." Aku mendatangi guru Al-Qur'annya Imam Nawawi. Lalu aku memberikan pesan, memberikan wasiat
kepada guru Al-Qur'annya Imam Nawawi, anak ini diharapkan akan menjadi orang paling alim pada zamannya, orang paling zuhud pada zamannya, dan manusia mengambil manfaat darinya. Ini namanya apa? Ini namanya adalah firasat. Firasat, melihat ya yang belum terjadi, ini firasat. Dan firasat itu ada disebutkan di dalam hadis dengan sanad yang hasan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." Takutlah kamu terhadap firasatnya orang beriman, karena dia bisa melihat dengan nur cahaya dari Allah. Jadi dia bilang kepada guru Al-Qur'annya, ya, perhatikan ini anak kecil ini, karena dia akan jadi orang alim pada zamannya, orang zuhud pada zamannya, dan menjadi orang yang manusia mengambil manfaat darinya. Lalu guru Al-Qur'annya kaget, "Amunajimun anta?" Kamu tukang ramal ya? Kamu ahli nujum ya? Kok tahu kamu? Kata beliau, "La wa innama antaqani Allah bidzalik." Bukan, aku bukan tukang ramal, tapi Allah memberitahukan aku tentang hal itu. Ya, firasat. Akhirnya benar. Akhirnya beliau benar-benar belajar Al-Qur'an sungguh-sungguh, belum baligh sudah hafal Al-Qur'an. Masya Allah ya. Ini kalau kita tiru cara belajar model gini, kecil hafal Al-Qur'an dulu, hafal benar-benar hafal 30 juz, baru menginjak ilmu yang lainnya. Kira-kira bisa enggak ya kita ya? Ya. Perlu dicoba ini, perlu dicoba. Kalau memang kita ingin mengikuti cara pendidikan salafus saleh. Sebelum belajar ilmu yang lainnya, fokus kepada hafal Al-Qur'an dulu, barokah. Iya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau termasuk yang fokus belajar sampai kadang beliau itu enggak sempat makan. Wa kana rahimahullahu taala la ya'kulu fil yaumi wal laila illa aklah wahidah. Sehingga beliau karena fokus belajar, sehari semalam tidak makan kecuali satu kali saja. Jadi makannya cuma satu kali. Ya ini. Orang kalau sudah kadung senang dengan ilmu, itu kadang lupa makan. Tidak merasa lapar, tidak merasa minum. Asyik. Sudah dapat makanan rohani, makanan jiwanya, sehingga lupa dengan makanan jasmani. Jadi sehari semalam fokus belajar, sehingga makan cuma satu kali saja. Demikian pula minumnya juga satu kali. Disebutkan wa kana la yashrabu illa marratan wahidah inda sahar. Minumnya juga satu kali saja ketika waktu sahur. Jadi malam minumnya. Kalau sudah kadung asyik belajar, lupa makan, lupa minum. Bahkan ulama zaman sekarang pun ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau terkenal sebagai ahli hadis, kutub buku. Beliau di perpustakaan itu, sebelum yang jaga perpustakaan beliau sudah datang. Ketika perpustakaan tutup, beliau masih membaca dan nulis terus. Akhirnya beliau diserahi kuncinya perpustakaan. Ya, sudah beliau mengadakan pengkajian, nulis, luar biasa karya-karyanya. Sehingga kadang ketika di perpustakaan itu didatangkan kepada beliau sarapan. Beliau fokus membaca, nulis, mempelajari terus. Ternyata sarapannya tidak disentuh. Sehingga ketika didatangkan makan siang, sarapannya masih utuh. Sarapan dibawa pergi, ganti sarapan makan siang. Dan ternyata makan siang pun tidak disentuh oleh beliau. Fokus baca, nulis, mempelajari terus sampai didatangkan makan malam,
makan siangnya masih utuh. Lupa dengan makan, lupa dengan minum, sudah kadung asyik dengan belajar. Masya Allah, ini motivasi yang luar biasa. Dan beliau juga oleh Allah diberi kecerdasan. Yang namanya ilmu itu adalah hafalan. Beliau hafal kitab-kitab, terutama yang beliau hafalkan itu kitab-kitab dari madhab Imam Asy-Syafi'i. At-Tanbih fi Furu'i Syafi'iyah, Al-Muhadzab, beliau hafal. Jadi ilmu itu adalah hafal. Jangan dikatakan hafalan itu tidak penting. Hafalan itu penting sekali. Waktu beliau adalah waktu yang sangat bermanfaat. Dalam satu hari, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala belajar 12 ilmu kepada 12 guru. Satu hari itu. Subhanallah. Ini yang mengatakan beliau sendiri. Ya. Kuntu aqra'u kulla yawmin 12 darsan 'alal masyayikh syarhan wa tashihan. Aku dahulu membacakan atau mempelajari dalam satu hari itu 12 pelajaran kepada guru-guru, baik itu berbentuk syarah, penjelasan-penjelasan ataupun tashih, koreksi-koreksi. Jadi satu hari belajar 12 ilmu kepada 12 guru. Di antaranya yang beliau pelajari adalah yang paling banyak di antaranya dari kitab fikih. Kemudian juga dari kitab hadis, Al-Jam'u baina Sahihain, Sahih Muslim, Al-Muhadzab dan yang lain-lainnya. Ini semangat ini ya. Ini semangat. Bagaimana dengan kita? Kadang kita mungkin hadir pengajian seminggu cuman 1 kali, 1 jam, atau bahkan ada yang tidak pernah hadir pengajian, hadir Jumatan saja. Itu pun begitu masuk masjid, ya, pada waktu adzan langsung duduk, langsung Bismikallahumma ahya wa bismika amut, langsung tidur. Wah, ini satu hari 12 pelajaran kepada 12 guru. Ini semangat luar biasa. Memang orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, maka dia merasakan tidak ada lebih nikmat daripada ilmu. Ilmu itu lezat, ilmu itu nikmat. Tapi ilmu yang benar-benar ilmu, ngaji, duduk di majelisnya guru, membaca kitab langsung. Zaman dulu yang namanya belajar itu di guru, duduk ngaji kitab. Jadi bukan belajar beli kitab, apalagi belajar di medsos. Hasilnya adalah gaduh, hasilnya itu ribut saja, bingung sendiri, enggak dapat ilmu, dapat cuilan-cuilan saja. Kemudian mari kita lihat lagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang semangat belajar ini bukan hanya kurang makannya, tapi juga kurang tidurnya. Berapa jam beliau tidur? Beliau mengatakan sendiri, wa baqitu sanatain lam adha' jambi 'alal ard. 2 tahun aku tidak pernah meletakkan punggungku di tanah. Maksudnya 2 tahun aku enggak pernah tidur. Diperjelas lagi oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya apa itu? Wa duriba bihil mathal fi ikbabihi ala talabil ilmi laylan wa nahara wa hajrihi an-naum illa an ghalabah. Imam Nawawi dijadikan sebagai contoh, suri tauladan tentang semangatnya dalam mencari ilmu malam dan siang, dan beliau meninggalkan tidur kecuali kalau ketiduran. Jadi enggak pernah tidur, tidurnya itu hanya ketiduran saja. Jadi ngaji terus, belajar terus, enggak tidur. Kecuali mungkin sudah capek, full capeknya ketiduran. Setelah itu bangun lagi, belajar lagi. Sudah capek sekali, ketiduran. Subhanallah. Jadi kurang tidurnya juga. Namun ini sekali lagi ini kelebihannya, jangan ditiru.
Karena kalau kita tidur nanti kita khawatir sakit. Kita jadi orang normal saja. Ini di luar kenormalan. Ini di luar kewajaran. Bisa dikatakan juga ini adalah karomah. Karomah itu adalah kejadian biasa, kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Kalau kita usia-usia seperti kita ini, tidur yang normal itu menurut Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, satu hari berapa? 8 jam. Yang normal 8 jam kita ini. Bahkan kalau kurang dari 8 jam dikhawatirkan akan timbul ya nanti gak normal, nanti ada sakit-sakit dan yang lainnya. Ini kelebihan luar biasa. Kemudian juga, kenapa sih Imam Nawawi demikian semangat dalam belajar sampai tidurnya pun bersandar kepada buku? Kata Imam Nawawi, "Idza ghalabani an-naum asnadtu ilal kutub lahdah wa antabih." Apabila aku ketiduran, lagi belajar, lagi baca, lagi nulis, lalu aku ngantuk, aku ketiduran, maka aku bersandar kepada kitab-kitab. Sebentar saja, setelah itu aku bangun lagi. Jadi tidurnya pun di maktabah, bersandar kepada kitab. Subhanallah. Kenapa demikian? Ini beliau jelaskan alasannya. Di dalam muqaddimah kitabnya Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, beliau menjelaskan ya, ini penjelasan beliau. Fa innal istighala bil ilmi min afdalil qurab wa ajallit ta'at. Karena menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah termasuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal dan ketaatan yang paling mulia. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu ini afdalul qurab. Qurab itu kurbah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal adalah menyibukkan dengan ilmu. Wa ajallut ta'at, dan ketaatan kepada Allah yang paling mulia, sibuk dengan ilmu. Dan beliau jelaskan di situ panjang lebar. Ya. Terutama ilmu-ilmu yang merupakan sumbernya ilmu. Nomor 1 adalah Al-Quran beserta ilmu-ilmunya Al-Quran. Mulai dari tajwid, tahsin, tafsir, tahfidz. Kemudian juga ilmu-ilmu hadits Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan diri dengan ilmu. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan pernah meremehkan ilmu. Baik belajar ataupun mengajar. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan semua ulama sepakat mencari ilmu atau mengajarkan ilmu itu lebih afdal dari semua ibadah sunnah. Misalnya antum sekarang, antum tadi dari rumah berangkat ke sini, ya ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya dekat. Misalnya antum dari rumah ke sini setengah jam. Kemudian di sini pengajian 1 jam. Lalu pulang lagi ke rumahnya setengah jam. Total berapa? 2 jam. Dengan orang yang tidak mau hadir pengajian, dia di rumahnya, saya tidak mau ikut pengajian, saya mau baca Al-Quran saja. Lalu dia di rumahnya baca Al-Quran 2 jam. Katakanlah kalau kita bacanya agak pelan dikit, ya, setengah jam dapat 1 juz. 2 jam berarti berapa juz? 4 juz. Atau sudah, saya enggak mau ke pengajian, saya mau sholat saja. Lalu dia sholat 2 rakaat, 2 dapat sekian puluh rakaat. Afdalan mana? Yang dapat 4 juz, yang dapat puluhan rakaat dengan yang hadir di pengajian. Afdalan mana? Semua ulama sepakat yang afdal yang hadir pengajian. Semuanya sepakat, enggak ada khilafiyah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Talabul ilmi afdal min salatin nafilah." Mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Ini amal yang luar biasa. Karena itu jangan diremehkan.
Kenapa demikian? Karena orang yang mencari ilmu, dia datang ke majelis ilmu, itu minimal dia dapat 2, minimal. Yang pertama-tama, yang dia tak tahu menjadi tahu. Tadi enggak tahu, oh sekarang jadi tahu. Yang kedua, ilmunya bisa diberikan kepada orang lain, manfaatnya menyebar. Sementara yang tidak mau ke pengajian, enggak mau ke majelis ilmu, dia baca Al-Quran sendiri, dia sholat sendiri, ibadah sendiri. Yang pertama-tama, selamanya dia tidak akan tahu. Ya, bahasa kerasnya, selamanya dia menjadi orang yang bodoh. Yang kedua, maka ibadahnya tidak bisa diberikan kepada orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi ilmu ini luar biasa ya. Ada cerita, ini ceritanya indah tentang Imam Malik rahimahullah ta'ala. Diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Waktu itu Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik ini orangnya sibuk ngajar di Masjid Nabawi di Madinah. Ditegur oleh satu orang, namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umri Al-Abid, orang ahli ibadah. Imam Malik ditegur. Apa tegurannya? Ya. Yahuthuhu ila al-infirat wal amal. Hei Imam Malik, kamu jangan hanya sibuk ngajar orang saja. Ayo, kamu fokus ibadah, menyendiri ibadah kepada Allah. Jangan sibuk ngajar tok. Ditegur gitu Imam Malik. Imam Malik membalas tegurannya dengan kata-kata sangat indah. Ini kata-kata Imam Malik ya, saya bacakan. Surat balasannya Imam Malik. Innallaha azza wa jalla qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membagi amalan-amalan sebagaimana membagi rezeki. Rezeki dibagi oleh Allah, amal itu juga dibagi oleh Allah. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada kalanya orang dibuka pintu salat, tidak dibuka pintu puasa. Ada orang kalau salat sunnah itu gampang, tahajud gampang, tapi puasa sunnah sulit. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shiyam. Ada lagi orang lain dibuka pintu sedekah dan tidak dibukakan pintu puasa. Sedekah gampang, dermawan, loman dia. Tapi puasa sunnah repotnya bukan main. Wa akhar futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis shalah. Ada lagi orang lain dibuka pintu jihad dan tidak dibuka pintu salat. Artinya untuk berangkat ke medan jihad perang gampang, mudah. Untuk ibadah sunnah, bangun malam, tahajud, berat bukan main. Ini yang bagi Allah ini. Wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir. Sementara menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ini termasuk amal kebaikan yang paling afdal. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dalik. Aku rela, aku ridho dengan yang telah dibukakan Allah untukku dalam ini. Allah membuka untukku ya dalam hal mengajar ilmu, menyebarkan ilmu. Aku ridho. Ini termasuk amalan yang terbaik. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Menurutku yang aku lakukan tidak lebih rendah dari yang kamu lakukan. Artinya kamu jangan meremehkan. Ya. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Aku berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Kamu dibuka pintu ibadah sendiri, yaitu baik. Saya dibuka pintu ngajar ilmu, ini juga baik. Enggak usah saling merendahkan, enggak usah saling meremehkan. Kita dalam kebaikan sama-sama. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lahu. Wajib atas masing-masing kita ridha terhadap apa yang telah dibagikan untuknya. Wassalam. Jadi mengajarkan ilmu termasuk belajar itu termasuk amalan kebaikan yang paling
afdal, jangan diremehkan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wahyu Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini cerdas kata-kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ternyata yang dikatakan oleh Imam Malik ini persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi amalan-amalan manusia. Masing-masing orang nanti di surga akan dipanggil melalui pintu amalannya dia. Kata Rasulullah, kalau orang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, orang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, orang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah, orang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa. Namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Berarti orang ini semua amalan dia menguasai. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah harus tiap orang dipanggil dari satu pintu? Apa tidak ada satu orang dipanggil dari semua pintu ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Wa arju an takuna minhum. Ada satu orang dipanggil dari semua pintu, dan aku berharap kamu salah satu dari mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi mari kita sekarang fokus kepada belajar dan mengajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bukan hanya belajar mengajar, tapi beliau juga dikenal sebagai orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk kehebatan Imam Nawawi. Jadi beliau bukan hanya belajar mengajar begitu saja. Beliau termasuk orang yang tidak bisa diam kalau melihat kemungkaran. Beliau datang ke sana, beliau nasihati, beliau rubah kemungkaran itu. Jadi beliau punya kepedulian dan beliau tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Imam Nawawi, kana adimal mathal fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beliau Al-Imam An-Nawawi termasuk orang yang sulit dicari contohnya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada tandingannya. Beliau terjun langsung menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari berbuat mungkar. Bukan hanya orang biasa, orang miskin, orang kaya, ulama, penguasa, pejabat, raja didatangi oleh beliau. Jadi bukan hanya ngomong di mimbar, datang ke penguasa, datang ke raja, dinasehati raja, nasihati penguasa, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yaqulu Ibnul Attar, termasuk yang menulis biografi beliau, Ibnul Attar mengatakan, wa kana muwajihan lil muluk wal jababira bil inkar. Beliau mendatangi langsung raja-raja, penguasa-penguasa yang dolim, yang lalim, beliau ingkari. La ya'khuduhu fillah laumata laim. Beliau tidak takut kepada celaan orang yang mencela ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza ajaza 'anil muwajaha katabar rasail wa tawassala ila iblaghiha. Dan beliau kalau enggak bisa ketemu langsung dengan pejabat itu, dengan raja yang dolim itu, enggak bisa ketemu langsung, maka beliau nulis surat dan dititipkan kepada orang yang bisa menyampaikan kepada pejabat tersebut. Nah ini yang langka ini. Kalau kita kebanyakan hanya berani ngomong di mana? Ngomong di mimbar. Hanya berani ngomong di medsos. Kalau Imam Nawawi enggak, datang langsung, ketemu langsung. Kalau enggak bisa ketemu, kirim surat, dititipkan orang, nasihati. Ini peduli. Dan orang-orang model seperti beliau ini adalah orang yang doanya mustajab. Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau belajar kepada guru yang banyak. Di antara guru-guru beliau adalah Muhammad
bin Ahmad Al-Maqdisi, kemudian Ismail bin Ibrahim bin Abil Yusr, dan yang lain-lainnya. Guru beliau banyak sekali. Dan kemudian juga murid-murid beliau banyak sekali, termasuk murid-murid beliau. Kemudian mereka menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Ibnu Jamaah. Itu ulama terkenal ya. Abu Abdullah Muhammad Ibrahim bin Jamaah Al-Kinani Al-Hamawi. Itu muridnya Imam Nawawi. Termasuk muridnya Imam Nawawi juga Abul Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan Al-Hafidh Al-Mizzi, ahli hadis. Ini juga termasuk muridnya Imam An-Nawawi. Ya, punya murid-murid besar banyak sekali. Kemudian juga karya-karya ilmiah beliau. Imam Nawawi punya banyak karya ilmiah. Ya, punya puluhan karya ilmiah. Bukan sembarang kitab ya, kitab yang luar biasa besarnya. Di antara karya-karya beliau mensyarah Sahih Muslim yang dikenal dengan Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Itu berapa jilid? Jadi Sahih Muslim disyarah oleh beliau. Kemudian di antara kitab karya beliau yang kita pelajari yaitu kitab Riyadhus Shalihin min Hadits Sayyidil Mursalin. Kemudian di antara kitab beliau adalah Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar, kitab Adhkar. Kemudian di antara kitab beliau Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, yang dikenal dengan Arba'in Nawawi, 42 hadis tentang inti ajaran Islam. Kemudian di antara kitab beliau adalah banyak sekali, termasuk kitab fikih. Di antara kitab fikih besar adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu kitab fenomenal, membahas bukan hanya madhab Syafi'i tapi lintas madhab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang mana beliau ketika mensyarah itu luas sekali syarahnya. Disebutkan madhab Hanafi seperti ini, madhab Maliki seperti ini, madhab Syafi'i seperti ini, madhab Hambali seperti ini dalam masalah ini. Ternyata diperinci lagi, sesama madhab Hanafi ada beda pendapat, sesama madhab Maliki ada beda pendapat, sesama madhab Syafi'i ada beda pendapat, sesama madhab Hambali ada beda pendapat. Luar biasa kitab itu. Coba antum baca Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, insyaallah hasilnya adalah pusing. Iya, ilmu itu luas. Biasanya mereka-mereka yang suka merasa pintar sendiri, benar sendiri, karena baca kitab yang kecil. Kitab kecil, satu pendapat, terjemahan lagi, terjemahannya keliru pisan. Ini repot. Coba baca yang besar, pusing nanti. Ini lautan ilmu. Dan subhanallah, Imam An-Nawawi enggak sempat menyelesaikan pembahasan ibadah tuntas, baru masuk muamalah, beliau dipanggil oleh Allah. Akhirnya dilanjutkan syarahnya oleh As-Subki. Dengan cara seperti cara Imam Nawawi, dilanjutkan syarahnya. Subhanallah, belum tuntas, meninggal dunia juga. Lalu dilanjutkan oleh Al-Muti'i sampai tuntas. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab yang fenomenal. Banyak kitab beliau, banyak sekali ya, itu diantaranya. Kemudian akhirnya beliau meninggal dunia sebagai manusia. Ada kalanya datang saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum meninggal dunia, beliau akidahnya adalah Asy'ari. Akidahnya adalah akidah Asy'ari. Beliau mengikuti Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kebanyakan ulama di dunia ini dari dulu sampai sekarang itu mengikuti akidahnya Al-Imam Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah. Bahkan para pensyarah hadis hampir semuanya itu rata-rata berakidah Asy'ari. Imam Nawawi, termasuk yang mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar, seperti itu. Itu akidah beliau.
Asy'ari rahimahullahu taala. Kemudian pada akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau wafat pada Lailatul Arbi'a fi Rabi' wal Ishrin min Rajab. Beliau meninggal dunia malam Rebo tanggal 24 Rajab tahun 676. Tadi lahir tahun berapa? 631. Meninggal 676. Umurnya berapa berarti? 45. Masya Allah. Tapi barokahnya luar biasa. Muda beliau. Dan gak sempat menikah. Beliau termasuk seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gak sempat menikah. Ulama besar yang dikenal sepanjang masa. Antum pergi kemanapun seluruh dunia, markas-markas Islam, baik masjid, pondok ataupun sekolahan, pasti ada kitabnya Imam Nawawi. Pasti. Minimal ada kitab Arba'in Nawawi, atau ada kitab Riyadhus Shalihin, mesti itu. Atau ada kitab Al-Adhkar, atau ada kitab Syarah Sahih Muslim. Ini dipelajari seluruh dunia. Bahkan kitab Arba'in Nawawi itu oleh ulama seluruh dunia lintas madhab itu dijadikan materi wajib di pondok-pondok. Kitab Arba'in Nawawi ya, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu termasuk materi wajib di sekolahannya, di pondoknya adalah menghafalkan Arba'in Nawawi. Termasuk materi wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah, di pondok-pondok adalah kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji ini. Lebih luas lagi. Masya Allah, benar-benar ilmu yang barokah. Dan beliau dipuji oleh para ulama. Mari kita lihat di antara pujian-pujian ulama kepada beliau. Al-Imam Az-Zahabi yang menulis kitab Siyar A'lamin Nubala, ketika menulis biografi Imam Az-Zahabi, ketika menulis biografi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hafidh Al-Awhad Al-Qudwa Syekhul Islam ala al-awliya Sahibut Tasanif An-Nafi'ah. Beliau adalah imam, beliau adalah Al-Hafidh yang hafalannya luar biasa, Al-Awhad satu-satunya, Al-Qudwa, beliau adalah suri tauladan, Syekhul Islam ala al-awliya, beliau adalah Syekhul Islam atas para wali Allah Subhanahu wa taala, Sahibut Tasanif An-Nafi'ah, beliau punya banyak karya-karya yang bermanfaat. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ahli tafsir itu, ketika berbicara tentang biografi Imam Nawawi, beliau mengatakan, Al-Alimul 'Allamah Syekhul Madhab wa kabirul fuqaha fi zamani. Beliau adalah seorang alim, seorang 'allamah. 'Allamah itu ilmunya luas seperti lautan, enggak bertepi. Beliau adalah syekh dalam madhab Imam Syafi'i, dan beliau adalah termasuk ahli fikih yang besar pada zamannya, dan pujian-pujian yang lainnya. Ini tentang biografi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, ini pembukaan pengajian kita, dan insyaallah mulai ahad depan kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kita masuk bab nomor 281. Insyaallah kita lanjut ahad depan nanti, dan insyaallah nanti ba'dal maghrib ada pengajian rutin seperti biasa, yaitu dari kitab tafsir surat Thaha, kita belum tuntas. Kemudian juga di radio insyaallah kita mulai lagi acara yang sempat terputus agak lama, yaitu dialog interaktif 1 jam bersama saya insyaallah tiap-tiap hari Selasa ba'dal isya jam 8 sampai jam 9 malam. Itu dialog interaktif di radio RDI, Radio Dakwah Islamiyah 100,5 FM.
Untuk dialog interaktif silahkan melalui telepon selama 1 jam. Konsultasi apa saja insyaallah yang bermanfaat. Demikian, kita masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh dikirimkan ke SMS saya juga boleh. Di nomor saya yang dulu 0816 429 6227. Mengenai berbicara tentang biografi para ulama, Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana dinukil dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdul Bar, Imam Abu Hanifah mengatakan al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Ini kata Imam Abu Hanifah. Kisah-kisah teladan para ulama dan duduk di majlis mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan masalah-masalah fikih. Karena kisah-kisah tersebut berisi adab dan tingkah laku mereka untuk diteladani. Jadi kalau kita bicara biografi ulama, maka kita langsung dapat ilmu untuk kita contoh. Berbeda dengan fikih dengan banyak teori-teorinya. Kalau ini enggak, langsung bisa kita contoh. Imam Nawawi kayak gitu ya. Ya Allah, berarti saya belum ada apa-apanya. Kadang kita merasa sudah belajar. 1 hari saya belajar 4 jenis ilmu. Lalu kita belajar Imam Nawawi 12 ilmu yang berat-berat, bukan ringan-ringan. Berarti saya belum ada apa-apanya. Saya demi ilmu makan 1 hari cuma 2 kali. Baca Imam Nawawi makan cuma 1 kali. Bahkan minumnya pun ketika sahur saja. Saya demi ilmu 1 hari tidur 4 jam. Kita baca Imam Nawawi ternyata enggak tidur 2 tahun. Tidurnya kalau ketiduran itu pun bersandar di buku, lalu bangun lagi, lalu belajar lagi. Masya Allah, luar biasa. Semangat-semangat yang tinggi. Saya sudah nulis 2 buku. Imam Nawawi nulis puluhan, bahkan mungkin ratusan buku kalau ketemu semuanya. Berarti saya belum ada apa-apanya. Ya. Ini ada pertanyaan. Ustaz Abdullah, barakallahu fik, ya, wa fik barakallah. Bagaimana membagi mencari ilmu dan nafkah? Sebagai kepala rumah tangga, suami atau bapak, kita wajib mencari nafkah. Dan kita juga wajib mencari ilmu. Ya dikondisikan. Mencari nafkah itu untuk apa sih? Tujuan mencari nafkah ini untuk apa? Tujuan mencari nafkah ini intinya adalah sandang, pangan, papan. Sandang untuk beli pakaian supaya tidak telanjang, supaya bisa nutup aurat. Pangan untuk makan supaya tidak kelaparan. Papan untuk supaya punya rumah. Walaupun ngontrak, walaupun kecil, yang penting punya rumah, tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak tidur di emperan rumahnya orang. Intinya di situ. Dan orang itu masing-masing rezekinya oleh Allah ditentukan. Ada orang dapatnya banyak, ada orang dapatnya sedang, ada orang dapatnya cukupan, ada orang dapatnya sedikit. Kita harus menyadari itu. Ini takdirnya Allah. Kita sudah usaha, sudah doa, tapi hasil tetap di tangannya Allah. Enggak mungkin orang kaya semuanya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Intinya itu pakaian ada, nutup aurat bisa, makanan ada, walau sederhana, ya, yang penting enggak kelaparan.
Kemudian ada rumah walaupun ngontrak, walaupun kecil, walaupun ya rumahnya jelek. Di situ kan. Kemudian setelah itu mencari ilmu, bagi waktu. Jangan sibuk cari nafkah meninggalkan ilmu. Jangan sibuk cari ilmu meninggalkan cari nafkah, enggak bertanggung jawab. Jadi jangan fokusnya itu memuaskan materi duniawi, meninggalkan ilmu, ini urusan akhirat. Anak saya harus sekolah di sekolah favorit yang biayanya mahal, sehingga dia fokus cari uang untuk nyekolahkan anak di sekolah mahal tadi. Akhirnya dia nggak sempat untuk belajar mencari ilmu, ke pengajian tidak ada waktu, sibuk cari uang untuk sekolah tadi. Ini keliru, ini keliru. Karena sekolah tidak harus sekolah favorit, iya kan? Saya harus fokus membelikan baju anak-anak saya yang mahal-mahal. Kerja, belikan baju, enggak, salah ini. Kita enggak harus belikan baju yang mahal-mahal. Masing-masing sesuai dengan keadaannya. Seperti itu. Yang intinya bagi waktu. Contoh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bukan orang kaya. Beliau waktu itu sebagai tukang servis jam, tukang servis arloji. Hingga beliau dikenal sebagai As-Sa'ati. Ya, beliau buka servis arloji. Kalau sudah dapat uang cukup, ditutup, pergi ke perpustakaan, baca dan nulis. Artinya uangnya yang penting cukup untuk nafkah saya, keluarga saya cukup. Sudah saya tutup. Nah, sekarang belajar. Seperti itu. Jadi bagi. Lah kalau gitu, istri saya protes kepada saya nanti. Kamu kalau pulang bawanya sedikit terus. Nah, cari istri yang mau gitu. Cari istri yang mau gitu. Bisa kadung nikah. Ya sudah, dikondisikan saja. Kondisikan memang keadaan saya gini, saya bertanggung jawab kepadamu. Saya tanggung jawab, bukan tidak tanggung jawab, saya tanggung jawab. Cuman kalau untuk nuruti kamu, sehingga saya tidak bisa belajar lagi, saya tidak mampu. Seperti itu. Jangan nuruti anak, nuruti istri, nuruti suami, akhirnya kita tidak bisa belajar, hancur semuanya. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu istri-istri Nabi minta nafkahnya dilebihkan. Minta nafkah dilebihkan. Sementara Rasulullah Muhammad SAW sibuk dalam berdakwah dan jihad fisabilillah. Oleh Nabi dikumpulkan istrinya, tanya satu persatu, diabadikan oleh Allah di surat Al-Ahzab. In kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Sudah, gini aja. Kamu milih mana? Apakah kamu milih perhiasan materi duniawi, ataukah memilih Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat? Kalau kamu memilih perhiasan materi duniawi, kamu minta nafkah yang lebih seperti itu, saya enggak mampu. Bukan saya enggak bisa, saya bisa. Tapi saya enggak mau memberikan kamu itu. Karena saya lebih fokus kepada dakwah, fokus kepada jihad. Aku tanggung jawab kepadamu. Kalau kamu milih itu, silahkan, aku akan ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Tapi kalau kamu milih Allah, kamu milih Rasulnya, kamu milih kampung akhirat, Allah akan memberikan kepadamu ganjaran yang besar, ganjaran yang banyak. Milih mana kamu? Ini namanya suami yang punya kepribadian, suami yang punya prinsip, suami yang pribadiannya kuat. Akhirnya semua istri Nabi sepakat milih siapa? Milih Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat. Jadi jangan mau kalah. Ini pun berarti bentuk cinta kepada
istri. Cinta kepada istri namanya mendidik istri. Makanya cari istri yang mau. Lah kalau nggak mau ya nggak nyambung, repot, nggak nyambung. Ini mau ke barat, ini mau ke utara. Makanya kalau nikah itu perlu dipikirkan, nyambung enggak dengan saya ini? Nggak nyambung, nggak bisa. Sudah terlanjur, jadi perbaiki. Jadi begitu ya. Jadi mencari nafkah, ya. Kemudian juga mencari ilmu jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tahu Imam Nawawi juga mempunyai kesalahan bahkan dalam hal asma wa sifat. Mohon nasihatnya agar kita bisa bersikap insaf atau bersikap adil dan tidak mudah antipati terhadap ulama. Itu salah kan menurut sudut pandang kita itu loh. Beliau itu mengikuti akidah Asy'ari. Dan kebanyakan ulama di dunia ini mengikuti akidah Asy'ari. Lah kalau kita tidak sependapat, kita mungkin berpendapat lain, pendapat ahlul hadits, pendapat salafi. Itu mungkin salah menurut sudut pandang kita. Tapi menurut mereka enggak salah. Menurut Al-Imam As-Safarini rahimahullahu taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meliputi 3 kelompok. Yang pertama adalah Ahlul Hadits. Ahlul Hadits. Wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Ahlul Hadits kalau sekarang ini ya Salafi itu. Yang kedua adalah Asy'ari wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Al-Maturidi wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Ini semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama. Walaupun ulama-ulama belakangan berusaha saling mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Salafi mengeluarkan Asy'ari dari Ahlus Sunnah. Asy'ari enggak terima mengeluarkan Salafi dari Ahlus Sunnah. Akhirnya keluar-keluaran ini. Tapi kalau ulama-ulama zaman dulu enggak ada. Ulama zaman dulu menganggap mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan ulama belakangan. Itu salah menurut sudut pandang kita. Kita pun menurut sudut pandang mereka juga salah, enggak ketemu. Paling enak adalah enggak usah saling menyerang. Biarkanlah kita berbeda pendapat, kita berbeda sudut pandang. Insyaallah kita tetap sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ikut madhab akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal Ahlul Hadits, yang sekarang dengan Salafi silakan. Yang ikut Asy'ari, mengikuti Abu Hasan Asy'ari, ya silakan. Ulama di dunia, bahkan salah seorang ulama dari Kuwait, Dr. Tariq As-Suwaidan hafizahullah taala, mengadakan sensus. Ya. Beliau sampai pada kesimpulan 95% umat Islam di dunia ini beserta ulamanya menganut akidah Asy'ari. Walaupun beliau sendiri mengikuti Ahlul Hadits, tapi beliau sportif seperti itu. Apakah ulama-ulama itu bodoh semuanya, tidak ngerti semuanya? Oh jangan. Memang itulah pilihan mereka. Ini perlu dijelaskan ya. Jangan gampang kita menyalahkan karena kita hanya membaca satu versi saja. Kita berusaha memahami sudut pandang mereka. Dalam asma wa sifat, kalau Asy'ari cenderung mentakwil, dan itu pun mereka punya niat yang baik untuk menyelamatkan manusia. Jangan sampai nanti manusia itu membayangkan Allah seakan-akan Allah itu kayak makhluk. Allah itu ada wajahnya, ada tangannya, ada gini. Berarti Allah itu berbentuk jasad ya. Nah, khawatir gitu. Makanya oleh mereka ditakwil. Itu niat mereka seperti itu. Walaupun sebenarnya yang meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak seperti itu maksudnya, gitu loh. Cuman orang awam bagaimana pun akan memahami seperti itu. Sehingga kalau kita memahami nama dan sifat Allah dengan sebenarnya, dituduh sebagai kaum mujassimah. Ini masalah yang dalam. Yang penting jangan ikut-ikutan dalam fitnah seperti ini. Ini masalah besar, masalah yang sangat dalam ini. Seperti itu. Saya sendiri dalam masalah asma wa sifat
mengikuti ahlul hadis. Ya. Tapi juga tidak nyalah-nyalakan yang mengikuti madhab Asy'ari, silahkan. Kita beda sudut pandang, insyaallah kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu. Demikian, ini mohon maaf waktunya sudah lewat, masih banyak pertanyaannya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu live streamingnya tetap apa ya, Mas?